asas yang harus dikedepankan di antara kepastian akan pasal mana yang didakwakan dengan ketentuan mana yang lebih menguntungkan bagi terdakwa dalam menerapkan KUHP baru atau peraturan lama yang digunakan dalam surat dakwaan, bagaimana caranya kita tahu mana yang kemudian harus kita gunakan untuk menjadi pertimbangan dalam putusan atau mungkin kalau tuntutan itu menggunakan yang mana, silakan Bapak Dokter. Iya. Bagaimana cara mudah mengaitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional yang baru berlaku dengan KUHP ini dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Nah, itu tuh waktu itu pertanyaannya kan adalah, oh iya berbeda ya alat bukti sama barang bukti. Namun kemudian ternyata dalam KUHP yang baru ini barang bukti menjadi alat bukti juga, kan Iya. seperti itu ya Betul, gitu. betul. Bagaimana memandangnya begitu? Apakah kedudukannya ketika kita lihat ada 1, 2, 3, 4 itu menunjukkan adalah urutan gradasi dari penting tidak pentingnya atau memang itu memiliki nilai yang sama semuanya? Selanjutnya mungkin yang menjadi kegelisahan juga adalah mengenai plea bargain. Ya, plea bargain ini juga terjadi pada tiap tingkatan juga ya, seperti itu. Namun dalam persidangan itu ada ketentuan bahwa keaktifan hakim memberikan kewenangan untuk mempertanyakan apakah terdakwa jika memenuhi syarat-syarat gitu mengakui atau tidak gitu perbuatannya. Ada beberapa lagi juga persyaratan dan ketika terdakwa mengakui perbuatannya kemudian beralasanlah untuk kemudian melakukan perubahan ya jenis daripada persidangan dari pidana biasa menjadi pidana singkat. Nah, mungkin itu juga agak membingungkan ya. Karena kita ini kan memiliki register. Kalau yang sudah masuk ke tahap 2 register elektronik, kita sudah mengisinya ke dalam berpadu sejak dari pelimpahan. Nah, ketika kemudian masuk ke plea bargain, bingung lagi gitu. Bentuk sidangnya kan sudah berbeda begitu. Nanti tidak ada lagi tuntutan, tidak ada apa ya kan seperti Dakwaan. itu. Tidak ada dakwaan gitu. Itu yang kemarin juga pada bingung. Jadi bagaimana ini kita tiba-tiba pindah gitu. Pindah ke sidang ke acara singkat. Mungkin itu dapat dicerahkan Sobat Podium. Kita berlanjut kepada mengapa putusan bebas tidak bisa lagi diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dan apa dasar filosofisnya serta apa upaya hukum atas putusan bebas kalau setelah KUHP baru ini berlaku, Pak Iya. Dokter. Kita mulai podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Podium hari ini dengan mengucapkan semangat pagi Sobat Podium semua. Kembali berjumpa lagi dengan Dr. Albert Aris, ahli hukum pidana. Hari ini kita hadirkan karena kita lihat juga pada waktu kita podcast mengenai KUHP beberapa waktu yang lalu banyak pertanyaan juga viewer juga nampaknya dapat memahami apa yang disampaikan dalam materi kita pada podcast waktu itu. Hadir kembali karena sudah diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Penting sekali rasanya untuk kemudian menyampaikan kembali nilai-nilai yang terkandung, poin-poin yang sangat penting, mungkin perubahan paradigma juga yang harus dihantarkan dalam KUHP yang baru ini. Demikian kira-kira ya, Betul, Bapak Bu Albert Sinta. Aris. Hari ini saya panggil Bapak ya, nggak brother lagi ya. Baiklah, karena gaya juga sudah pakai jas ini hari ini, mentereng sekali. Baik, selamat datang Terima kasih, Bu di Sinta. Podium ya, podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kita akan bahas mengenai KUHP sebagaimana tadi disampaikan. Bapak Dr. Albert Aris ya. Sebenarnya kalau Bapak menjadi ahli dalam beberapa persidangan, kalau saya sih melihatnya, saya merasa ada beberapa hal yang bahasa-bahasa, gestur tubuh gitu yang rasanya menarik sekali. Hal itulah yang mendasari kita hari ini pengen kembali mendengarkan, berbincang gitu dengan Dr. Albert Aris hari ini. Siap, Bu Sinta. Baik, hari ini tuh hakim-hakim, jaksa, dalam kedudukan sebagai penuntut umum, kemudian juga mungkin advokat yang hari ini juga sudah dinyatakan juga sebagai salah satu penegak hukum ya. Iya.
bersama dengan penyidik, mungkin semua masih mengalami kebingungan untuk menemukan pondasi untuk berpikir maupun bertindak dalam posisi setelah KUHP baru ini berlaku. Seperti itu. Mohon nanti banyak hal, karena saya sebagai host juga masih sama dengan yang lain meraba-raba dalam perjalanan ini, agar kita dapat sama-sama memahami. Cuma karena hari ini kita podcast mengenai Ditjen Badan Peradilan Umum yang isinya adalah hakim dan nanti mungkin juga supaya di kepaniteraan juga dapat tercerahkan, mungkin kita akan lebih banyak membahas mengenai sisi kerja daripada peradilan, mungkin seperti itu. Baik. Ya, Bapak Dokter ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kedudukan hakim dalam diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana terpadu sejak KUHP baru diberlakukan. Baik. Jadi begini Bu Sinta dan seluruh Sobat Podium, kalau kita bicara tentang KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, ini jantungnya ini ada di pasal 2 nih. Pasal 2 itu mengatakan bahwa hukum acara pidana itu dilaksanakan dengan prinsip diferensiasi fungsional yang menekankan fungsi penyidikan pada penyidik Polri, kemudian fungsi penuntutan pada kejaksaan, fungsi pemeriksaan di pengadilan oleh hakim, kemudian fungsi bantuan hukum dan juga jasa hukum pada advokat untuk mendudukan suatu peristiwa pidana secara proporsional dan profesional, dan juga fungsi pembimbingan kemasyarakatan untuk membina dan membimbing narapidana gitu ya. Jadi kalau kita lihat peran hakim ini sentral karena definisi mengadili itu ditegaskan di dalam ketentuan umum KUHP yang baru sebagai tindakan hakim untuk memeriksa dan mengadili dengan asas yang jujur dan tidak memihak. Jadi memang hakim ini punya kedudukan yang amat spesial, sekalipun asas diferensiasi fungsional ini yang berasal dari postulat separatio potestatum systema justitiae criminalis, yang artinya dalam hukum acara pidana itu ada pembagian kewenangan di antara aparat penegak hukum yang sederajat, setara, tidak subordinat, tidak ada yang lebih tinggi, tapi hakim itu memegang fungsi yang sangat penting, sangat krusial, karena dia selain aktif, dia juga hadir bukan hanya di proses pemeriksaan di pengadilan, tapi bahkan sejak dalam proses penyidikan untuk menjalankan fungsi judicial scrutiny atau pengawasan yudisial oleh hakim dalam proses acara pidana. Jadi memang kalau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Dr. Albert Arsini, kadang-kadang kita nggak terlalu paham juga ya, karena istilah-istilahnya itu terlalu canggih. Namun kita coba memahami intisarinya adalah mengenai keaktifan hakim. Sebenarnya seperti itu, keaktifan hakim itu ternyata bukan hanya pada tingkatan persidangan, tapi sejak awal mengawalnya. Proses penyidikan, pengumpulan bukti, itu hakim sudah aktif, gitu ya. Baik dalam konteks dia menerima permohonan pra-peradilan, atau pada saat memberikan izin atas upaya paksa. Dalam KUHP lama itu kan dia tetap dibahasakan. Dalam keadaan-keadaan tertentu dan mendesak dapat diajukan sebagai persetujuan. Betul. Ya, apakah itu juga masih berlaku dalam KUHP yang baru ini? Masih berlaku, nanti pada saat kita membahas tentang upaya paksa, itu kita akan bedah lebih dalam upaya paksa apa saja sih yang membutuhkan izin dan juga yang tidak membutuhkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri gitu ya. Baik, terima kasih. Kemudian tadi juga sudah ada disampaikan mengenai diferensiasi fungsional. Namun juga kita mengenal ada lagi bahasa yang lain, yaitu sistem adversarial yang dipadukan dengan keaktifan hakim dalam KUHP baru. Itu bagaimana memahaminya? Iya, jadi kalau kita perhatikan pasal 4 ya, ada pengaturan yang sifatnya itu adalah kombinasi. Jadi hukum acara pidana menurut KUHP yang baru, Sobat Podium, itu dilaksanakan dengan keaktifan dari hakim, dan juga dikombinasikan dengan sistem adversarial. Apa itu sistem adversarial? Sistem adversarial adalah sistem yang mendudukkan posisi penyidik dan penuntut umum itu berhadap-hadapan dengan terdakwa dan juga advokat yang memberikan jasa hukum buat terdakwa selaku kliennya. Nah, keaktifan hakim ini mau diperhatikan tidak sekali-kali mengambil peran jaksa untuk membuktikan suatu perkara pidana. Tetapi keaktifan hakim ini maksudnya adalah untuk mengarahkan jalannya perkara, kemudian membagi beban pembuktian secara berimbang, teliti dan cermat dalam melihat alat bukti
baik yang disajikan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa dan penasihat hukumnya atau advokatnya. Kita melihat dalam salah satu kasus yang menarik perhatian masyarakat Iya, kemarin, iya. di mana hakim menggunakan keaktifannya untuk memerintahkan penuntut umum menyerahkan dokumen yang dianggap menjadi salah satu inti delik yang amat penting untuk dibuktikan. Misalnya hasil audit dari BPKP yang merupakan itu nanti dikaitkan apakah itu berkaitan dengan salah satu unsur dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor gitu ya, kerugian keuangan negara itu hakim memerintahkan dengan keaktifannya kepada penuntut umum untuk juga diserahkan kepada advokat agar advokat itu boleh memberikan bantuan hukum dan juga maksud saya jasa hukum kepada kliennya untuk mengelaborasi sejauh mana sih ada relevansi dan korelasi dari hasil audit tersebut dengan kerugian keuangan negara. Mungkin hal ini sebenarnya dalam KUHP yang lama juga dulu sebenarnya ada, tapi seperti mulai terdegradasi sepertinya dalam perjalanan, seperti itu ya, dan dihidupkan kembali dalam KUHP yang baru ini, apakah begitu? Iya, jadi kan kalau kita selama ini kan mengenal adanya asas yang mengatakan bahwa actore incumbit onus probandi gitu kan. Siapa yang mendakwa wajib membuktikannya, dalam hal ini adalah penuntut umum. Nah, tetapi dalam perkembangannya asas tersebut berkembang lagi. Apa perkembangan dari asas tersebut? Actori incumbit onus probandi, siapa mendakwa wajib membuktikannya, reus excipiendo fit actor. Bagi yang menyangkal atau membantah dakwaan tersebut, maka beban pembuktiannya juga boleh bergeser Ya. kepada yang bersangkutan dengan prinsip exculpatory evidence atau affirmative defense untuk menyajikan segala bukti yang bisa mematahkan dakwaan tersebut secara berimbang. Oke. Jadi kita akan melihat model-model peradilan seperti yang ada di film-film di common law system Ya. itu akan muncul Ya. tentunya dengan warna yang lebih disesuaikan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Kombinasi modelnya. Ya. Untuk lebih mudah memahaminya, apakah dapat saya sebutkan bahwa sidang pidana ini sekarang jadi malah mendekati ke sidang perdata jenis pembuktiannya? Nanti kalau bicara pembuktian, itu sistemnya akan lebih luas ya. Oke. Karena alat buktinya diperluas, tetapi memang fungsi hakim itu dengan audi et alteram partem, dengan mendengar kedua pihak secara berimbang, bahkan dalam beberapa ketentuan itu disebutkan misalnya jaksa penuntut umum itu boleh menyampaikan dulu opening statement, penjelasan singkat, kemudian diberikan kesempatan kepada advokat untuk menyampaikan, dan pemeriksaannya itu selalu berganti-ganti, dan posisi paling akhir itu dalam jawab jinawab itu selalu diberikan kepada si terdakwa dan terakhir ditutup dengan closing statement. Jadi kita akan melihat model peradilan yang akan lebih berhadapan-hadapan tadi dengan model adversarial. Ya. Karena disampaikan sambil tersenyum juga kita juga kayaknya jadi lebih paham ya. Itulah saya rasa hal-hal yang unik ya daripada Bapak Doktor ini. Sebenarnya sekarang ini karena sudah berjalan ya, sudah berjalan KUHP yang baru, sudah berjalan juga KUHP yang baru, sudah berjalan juga Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Betul. Ya, seperti itu. Sejujurnya karena sambil berjalan ini tema ini kemudian jadi penting sekali untuk dipahami. Oleh karena itu sebenarnya ada beberapa kemarin yang bertanya. Pertanyaan itu adalah asas yang harus dikedepankan di antara kepastian akan pasal mana yang didakwakan dengan ketentuan mana yang lebih menguntungkan bagi terdakwa dalam menerapkan KUHP baru atau peraturan lama yang digunakan dalam surat dakwaan. Bagaimana caranya kita tahu mana yang kemudian harus kita gunakan untuk menjadi pertimbangan dalam putusan, atau mungkin kalau tuntutan itu menggunakan yang mana? Silakan Bapak Dokter. Iya. Jadi pertama ada dua asas yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Sinta ya. Yang pertama adalah asas lex temporis delicti. Asas ini adalah ketentuan pidana apa sih yang berlaku pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan. Bisa katakanlah ada perbuatan pidana yang dilakukan sebelum 2 Januari 2026. Ya. Maka kan akan berlaku KUHP lama dan juga misalkan undang-undang bersanksi pidana yang berlaku sebagai hukum positif sebelum 2 Januari 2026. Pada saat proses peradilannya itu berlangsung, katakanlah ada proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, itu kan ada perubahan perundang-undangan. Salah satunya adalah melalui KUHP 2023 yang berlaku efektif di 2 Januari 2026 bersamaan juga dengan Undang-Undang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 yang harus dibaca sebagai satu paket. Nah, membaca adanya perubahan undang-undang tersebut, maka kita harus kembali ke hukum transitoir. Nah, ini asas yang kedua nih, Bu Sinta, maksud saya. Asas yang kedua adalah selain
lex temporis delicti adalah lex meteor retroagit atau seringkali disebut dengan istilah mudahnya lex favoreo. Asas lex meteor retroagit ini ditemukan dalam pasal 3 KUHP yang baru, Ya. KUHP nasional, Ya. yang mengatakan bahwa dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan sesudah suatu perbuatan itu terjadi, Ya. maka digunakanlah yang baru kecuali yang lama lebih menguntungkan. Ya. Nah, berarti kan cara mudah membacanya adalah mana sih ketentuan yang lebih menguntungkan. bagi terdakwa. Misalkan contoh tadi lex temporis delicti-nya Ya. terjadi pada saat KUHP lama berlaku, maka kita akan lihat mana yang lebih menguntungkan dengan pengaturan yang ada di KUHP baru. Nah, sesuatu yang lebih menguntungkan ini memang akan menjadi hal yang menarik nanti pada saat dipraktekannya. Karena secara teoretik kita mengenal ada 3 ajaran. Ajaran yang pertama adalah ajaran formil, ini dianut oleh Simons, ya, pakar hukum pidana Belanda. Ajaran formil ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perubahan perundang-undangan itu adalah ketika ada perubahan redaksional dari perundang-undangan pidana itu sendiri. Ya. Misalnya pasalnya berubah, rumusan deliknya, sanksinya berubah. Ini ajaran formil. Kemudian juga ada ajaran material dan ajaran material tidak terbatas. Ajaran material ini dianut oleh Van Geus yang mengatakan bahwa kalau ada perubahan nilai hukum dan rasa keadilan dari pembentuk undang-undang yang dituangkan ke dalam perubahan suatu undang-undang itu akan menjadi perubahan dari perundang-undangan itu sendiri. Kemudian kalau kita bicara ajaran material tidak terbatas, maka segala perubahan perundang-undangan, bahkan itu di luar KUHP sekalipun, itu bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan kalau memang berpengaruh langsung dalam penerapan dari delik tersebut. Contohnya adalah, ini kejadian di negeri Belanda, Bu Sinta. Jadi dulu batas usia dewasa itu adalah 23 tahun di negeri Belanda pada waktu itu ya. Kalau sekarang kan di Indonesia 18 tahun ya, kita tahu bersama. Dulu batas usia dewasa di negeri Belanda 23 tahun. Kemudian ada seorang mucikari yang melakukan kejahatan prostitusi terhadap anak di bawah umur, yang pada saat itu adalah anak itu berumur 22 tahun. Belum dewasa menurut hukum Belanda pada waktu itu. Dalam proses pemeriksaan perkara, rupanya ada perubahan di Bergelijk Wetboek-nya. Ada perubahan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merubah batas usia minimum tadi dari 23 menjadi 21. Nah, meskipun itu adalah perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di negeri Belanda, hal itu menurut Hograd dianggap sebagai perubahan yang berpengaruh langsung dan bersifat menguntungkan bagi pelaku dan juga pembantu tindak pidana. Gitu. Jadi posisinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat nanti perubahannya ini nggak hanya mencakup apakah suatu perbuatan itu sudah dekriminalisasi atau bukan, sudah bukan tindak pidana atau bukan. Tapi menurut hemat saya juga mencakup apakah perubahan itu dulunya misalkan katakanlah delik biasa menjadi delik aduan. Kemudian dulunya delik biasa menjadi delik material atau sebaliknya. Itu semua menurut hemat saya menjadi sesuatu yang menguntungkan buat pembantu maupun pelaku tindak pidana. Sebenarnya memang banyak sekali yang akhirnya harus dipikirkan, dipahami, menjadi menjadi patron bagi setiap penegak hukum ya dalam tahapan ketika perubahan itu terjadi gitu. Kalau dulu kan misalnya gini, ada perkara anak masuk, perkara anak masuk itu pada waktu masuk dia sudah dewasa. Nah, acuan kita adalah pada waktu terjadinya tindak pidana dia masih anak, gitu kan? Nah sekarang itu masih begitu acuan kita atau bagaimana cara menilainya? Nanti dilihat apakah pada saat bergulirnya pemeriksaan perkara tersebut ada perubahan perundang-undangan. Nanti pada saat ada perubahan perundang-undangan sesudah satu perbuatan pidana itu terjadi, dilihat mana yang lebih menguntungkan. Asasnya adalah lex meteor retroagit, digunakan yang paling menguntungkan buat pelaku atau pembantu tindak pidana. Ini asas yang ditegaskan dalam pasal 3 KUHP nasional. Jadi ada perbuatannya dulu, kemudian di tengah jalan proses pemeriksaan perkara ada perubahan perundang-undangan pidana gitu ya. Sebagaimana saya sampaikan, ini kan mungkin karena kita podcastnya ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, mungkin akan lebih banyak tinjauannya kepada bagaimana hakim harus menyikapi perubahan-perubahan yang ada. Nah, kemarin tuh ada beberapa pertanyaan, ini tuh undang-undang yang menjadi dasar dari surat dakwaan ini sudah dihapuskan gitu. Nah, pada waktu berlaku undang-undang KUHP nasional ini tinggal acaranya putusan. Apakah itu tetap berlaku asas tadi? Berlaku. Karena bahkan
sebelum putusan berkekuatan hukum tetap pun itu berlaku. Ya. Karena kan itu kan termasuk dalam perubahan perundang-undangan sesudah satu perbuatan itu terjadi, Baik. gitu. Ada yang kemarin itu kita sama-sama kayak mengalami kepanikan tuh berjamaah, adalah mengenai ini jaksa mau melakukan perubahan dakwaan apa enggak, kan Oh, seperti itu ya, oke. gitu. Ya ini bicara tentang ini juga sih, administrasi penyidikan maupun penuntutan. Makanya, menurut hemat saya perlu dilihat dari asas lex temporis delicti dulu nih Mhm, pertama kali nih. Kapan sih orang ini melakukan perbuatan pidana? Misalkan dia melakukan perbuatan pidana di 2025, dicek dulu kira-kira, hukum positif yang berlaku pada saat itu apa. mhm, Makanya administrasi penyidikan atau penuntutannya menurut hemat saya adalah misalkan katakan gini, paling gampang pasal pencemaran nama baik lah misalkan kayak sebagai contoh. Pasal 310 iya KUHP, KUHP yang lama, sebagaimana diubah dengan pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KUHP nasional, Jadi heeh, gitu kan, sebagaimana telah diubah. iya, Karena kan pada saat dia melakukan pencemaran nama baik, katakanlah, masih berlaku KUHP lama, iya, gitu. Kemudian, pada saat proses perkaranya sedang bergulir, ada perubahan perundang-undangan. Tidak hilang deliknya, tetapi, eee, menjadi pasal 433 KUHP iya, nasional. iya, Kurang lebih seperti itu. iya. Jadi kemudian pada waktu itu tuh, diskusinya itu melulu, "Ini jaksanya nggak melakukan perubahan dakwaan kok," kan gitu kan. Jadi kita pakai yang mana? Nah kan gitu kan, begitu. Oke. Jadi sekarang ini kalau sampai kepada putusan pun juga ternyata kita itu bisa aktif gitu, Mmm, menggunakan mana yang menguntungkan mmm, gitu bagi mmm. terdakwa, apakah berarti hakim juga tidak harus, menggantungkan pada adanya perubahan dakwaan atau tidak? Iya, Oke, karena kan, hukumnya adalah menggunakan undang-undang yang baru, kecuali yang lama menguntungkan. oke, Jadi cara membaca sederhananya, ya, mana sih yang lebih menguntungkan oke. dari peraturan lama dan peraturan baru ini? Iya, baik. Terima kasih banyak. Ini mungkin akan menjawab, banyak sekali kegelisahan kegelisahan yang selama ini kita alami ya sebagai hakim ya pada mungkin, terutama di lapis pertama ini, di peradilan tingkat pertama kan seperti Mmm, itu ya. Mudah-mudahan akan berguna sekali ini apa yang kita perbincangkan ini, dengan ahli hukum pidana yang hari ini hadir Dr. Albert Aris ya. Kemudian ada pertanyaan lagi mengenai bagaimana cara mudah mengaitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional yang baru berlaku mmm, dengan KUHP ini dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. iya. Jadi, memang sejak 2 Januari 2026 ada 3 undang-undang pidana yang berlaku sekaligus gitu ya. Ya, Nah, kalau bicara tentang, KUHP itu kan memang kita bicara tentang ius puniendi, hak negara untuk menentukan mana perbuatan pidana dan mana yang bukan perbuatan pidana. Nah, dalam masa transisi 3 tahun KUHP nasional, rupanya memang ada sekitar 191 undang-undang di luar KUHP yang harus disesuaikan, berikut dengan ribuan perda yang harus disesuaikan dengan buku satu. Jadi memang, kunci dari memahami KUHP nasional adalah buku satu. Mengapa demikian? Karena buku satu itu adalah menjadi operator, menjadi kontrol mekanisme buat seluruh ketentuan pidana yang ada di KUHP maupun di luar undang-undang pidana, bahkan termasuk juga undang-undang bersanksi pidana lainnya, kecuali 5 tindak pidana khusus ya, menurut bab 35 KUHP nasional yang boleh menyimpangi. Apa saja? Pelanggaran HAM berat, korupsi, terorisme, narkotika, dan pencucian uang. Hanya itu doang 5 tindak pidana tersebut yang boleh menyimpangi buku satu. Nah, jadi, KUHP nasional dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana itu harus dibaca sebagai satu paket, gitu ya. Kemudian kalau bicara tentang, KUHP, KUHP ini adalah dalam tataran ius puniendi. Kalau KUHP tadi kan ius punale, kalau KUHP itu adalah ius puniendi, hak negara untuk memidana melalui proses penyidikan, penuntutan, dan juga pemeriksaan di pengadilan sampai penjatuhan sanksi. Jadi kalau KUHP adalah ius punale, KUHP-nya adalah ius puniendi. Nah, KUHP inilah yang mengatur bagaimana sih, tata cara, apa, rule-nya aparat penegak hukum itu dalam, eee, melakukan penegakan hukum pidana. Makanya kalau menurut hemat saya, KUHP itu sebagai ius puniendi tidak boleh ditafsirkan terlalu luas. Karena hanya 2 prinsip nih. Satu, ius puniendi ala KUHP yang baru itu mhm, memastikan adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia. ya, Itu penting. ya, Yang kedua, KUHP yang baru ini makin due process of law. Jadi seluruh tindak tanduk dari aparat penegak hukum itu harus mengacu pada ketentuan yang ada di dalam KUHP yang baru. Tidak boleh menyimpangi karena prinsipnya limitatif dan imperatif gitu ya. ya. Ketika duduk untuk menjadi
fungsi penegak hukum ya pada tiap tingkatan maupun juga pada tiap jabatan yang ada itu haruslah memahami ketiga-tiganya. Betul. Jangan satu pun ditinggalkan Ya, seperti itu. khususnya buku 1 KUHP sih, khususnya. Khususnya buku 1 Eh, KUHP ya karena seperti itu di itu. sanalah sistem hukum pidana dan pemidana modern itu diatur di dalamnya. Oke. Kemudian yang kemarin itu menjadi pertanyaan juga adalah dulu itu kan dalam proses pengajuan persetujuan penyitaan maupun izin penyitaan itu seringkali pada waktu barang bukti itu diajukan itu kadang juga belum ada tersangkanya. Nah, seperti itu. Terus kemudian tuh kita bertanya kenapa kalau begitu, kok apa kesulitannya gitu menetapkan tersangkanya apa gitu. Ya ini Bu karena sulit menemukan alat buktinya. Terus hubungan sama barang bukti apa kan gitu kan. Ya inilah harapannya kalau sudah ada penetapan penyitaan akan lebih mudah. Nah, itu tuh waktu itu pertanyaannya kan adalah oh iya berbeda ya alat bukti sama barang bukti. Namun kemudian ternyata dalam KUHP yang baru ini barang bukti menjadi alat bukti juga kan Iya, seperti itu ya betul betul. gitu. Eh, Bagaimana memandangnya begitu? Apakah kedudukannya ketika kita lihat ada 1, 2, 3, 4 itu menunjukkan adalah urutan gradasi dari penting tidak pentingnya atau memang itu memiliki nilai yang sama semuanya? Iya, sebenarnya kalau bicara tentang alat bukti yang dalam KUHP yang baru, ini kan alat bukti diperluas ya. Kalau dulu memang KUHP yang lama memisahkan antara barang bukti dan alat bukti. Barang bukti diatur dalam pasal 39 KUHP, alat bukti yang lama, alat bukti diatur dalam pasal 184 KUHP yang lama. Nah, sekarang dalam KUHP yang baru, barang bukti yang secara universal dikenal dengan istilah real evidence, ada fisiknya, atau physical evidence itu dimasukkan ke dalam susunan dari alat bukti. Ya. Nah, alat bukti dalam KUHP ini memang diperluas karena sekarang ini barang bukti itu sendiri sudah menjadi alat bukti itu ya Ya. pertama tadi. Nah, kalau kita bicara tentang barang bukti, memang ini nggak ada hierarkisnya sih. Jadi kalau diperhatikan dalam susunan alat bukti itu dia nggak 1, 2, 3, 4 Ya. tapi A, B, C, D, A, E B, gitu C, ya. D. Tetapi saya teringat prinsipnya begini, Bu Sinta. Non multa sed multa. Yang utama tuh kualitas alat bukti, bukan banyaknya alat bukti, gitu kan ya. Jadi apa iya misalkan katakanlah dengan satu keterangan saksi korban dengan satu barang bukti serta-merta memenuhi bawis minimum, Ya. ketentuan minimum pembuktian. Kan nggak gitu juga kan, Ya. harus dilihat dong kualitasnya. Ketentuan minimum pembuktian itu tidak serta-merta mengurangi beban dari penyidik untuk mencari bukti yang berkualitas dalam menetapkan status seseorang menjadi tersangka. Mengapa demikian? Karena sekarang penetapan tersangka itu masuk sebagai upaya paksa dalam KUHP yang baru, gitu ya. Kenapa demikian? Karena ketika seorang itu sudah disematkan status sebagai tersangka, di sanalah upaya paksa terhadap yang bersangkutan bisa dilaksanakan. Sejak dia menjadi tersangka. Gitu. Baru di awal ini ya, seperti itu. Rasanya sudah banyak sekali ini yang disampaikan. Pelan-pelan dicernanya, saya kasih jeda sebentar ini untuk bisa memahami. Banyak hal kemudian muncul juga mengenai tadi itu sehubungan dengan tadi sudah upaya paksa masuk tadi itu ya, penetapan tersangka. Terus peran hakim tunggal dalam pra-peradilan, dalam mengontrol upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum. Apa ada pergeseran dari KUHP yang lama? Dulu 77 ya? Iya. Ya. Jadi kan kalau kita bicara tentang pra-peradilan dalam KUHP yang baru, ini adalah pra-peradilan yang diperluas dan diperkuat sebenarnya ya. Kalau kita kilas balik sedikit, di tahun 2011 itu sempat muncul wacana atau usulan, bahkan sudah masuk dalam draft tentang hakim komisaris atau hakim pemeriksaan pendahuluan. Ketika saya membaca, itu konteksnya memang dari naskah akademik lebih ke arah giudice per le indagini preliminari alla Italiano. Jadi model hakim komisaris yang dituangkan dalam RUU KUHP 2011 itu ngikutin model Italia lah. Nah, konsekuensi yuridisnya adalah seolah-olah hakim itu harus standby, aktif, menjalankan fungsi pengawasan yudisial, dan seolah-olah sebagai atasan penyidik nih, untuk menentukan jalannya perkara. Gitu itu kalau hakim komisaris? Hakim komisaris. Nah, dalam KUHP yang baru, hakim tunggal pra-peradilan ini, kita akan lihat dulu dari 9 upaya paksa yang diperkenalkan. Jadi 9 upaya paksa tersebut, dari 9 itu hanya 4 yang membutuhkan izin dan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Nah, 9 upaya paksanya apa aja? 1, penetapan tersangka. Kemudian penangkapan, penahanan, penggeledahan,
penyitaan, Oke. penyadapan, pemblokiran, hingga pencegahan tersangka dan terdakwa untuk pergi ke luar negeri. Ya. Jadi ada 9. Nah, dari 9 upaya paksa tadi, 4 4 membutuhkan izin izin dari dari Ketua Ketua Pengadilan. Pengadilan Negeri, yaitu penggeledahan, kemudian penyitaan, penyadapan, dan pemblokiran. Nah, jadi izin ini kalau sudah diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka dia tidak lagi menjadi objek pra peradilan. Ya. Ya kan nggak mungkin Oke. hakim tunggal pra peradilan menguji izin yang sudah diberikan oleh Ketua Ketua Pengadilan. Pengadilan, ya. Tetapi di luar 4 ini, misalkan katakanlah seperti penangkapan atau penahanan yang tidak sah, itu bisa di-challenge ke pra peradilan sebagai jelmaan dari habeas corpus, sebagai tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Misalnya nih, ada penyidik yang melakukan upaya paksa berupa penahanan yang nggak sesuai dengan ketentuan pasal 100 ayat 5 Ya. KUHP nasional, KUHP baru. Ada 8 syarat yang baru tuh. Maka sifatnya memang post factum, setelah upaya paksa itu dilakukan, si yang ditangkap ini atau ditahan ini dia boleh men-challenge-nya atau mengujinya di pra peradilan sebagai lembaga yang sifatnya post factum. Itu dicek nanti. Jadi bukan hanya memperlihatkan keabsahan penahanan itu dilihat dari adanya surat perintah penahanan, Ya. tapi alasannya Sesuai memenuhi nggak, enggak? sesuai apa enggak. Nah, disitulah peran aktif dari hakim pra peradilan itu untuk menguji keabsahan dari penahanan, gitu ya. Contohnya seperti itu. Terdengar menarik ya, semua yang dibicarakan dari tadi. Itu adalah mengenai hakim tunggal, ya. Tidak banyak kedudukan hakim tunggal yang kayak biasanya kan yang dalam perkara di piring ya, seperti itu ya. Pra peradilan juga mungkin cukup berat, dan kali ini mengenai pra peradilan ini seperti itu tadi ya, jangan sampai nanti menyalahi apa yang menjadi acuan daripada pra peradilan sejak berlakunya KUHP yang baru. Betul. Ya. Selanjutnya mungkin yang menjadi kegelisahan juga adalah mengenai plea bargain. Ya, plea bargain ini juga terjadi pada tiap tingkatan juga ya, seperti itu. Namun dalam persidangan itu ada ketentuan bahwa keaktifan hakim memberikan kewenangan untuk mempertanyakan apakah terdakwa jika memenuhi syarat-syarat gitu mengakui atau tidak gitu perbuatannya. Ada beberapa lagi juga persyaratan, dan ketika terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian beralasanlah untuk kemudian melakukan perubahan ya jenis daripada persidangan dari pidana biasa menjadi pidana singkat. Nah, mungkin itu juga agak membingungkan ya, karena kita ini kan memiliki register. Kalau yang sudah masuk ke tahap 2 register elektronik, kita sudah mengisinya ke dalam berpadu sejak dari pelimpahan. Nah, ketika kemudian masuk ke plea bargain, bingung lagi gitu. Bentuk sidangnya kan sudah berbeda begitu. Nanti tidak ada lagi tuntutan, tidak ada apa ya kan seperti Dakwaan. itu. Tidak ada dakwaan gitu. Itu yang kemarin juga pada bingung. Jadi bagaimana ini kita tiba-tiba pindah gitu, pindah ke sidang ke acara singkat. Mungkin itu dapat dicerahkan Sobat Podium. Iya, plea bargain itu adalah kan pengakuan bersalah ya. Jadi KUHP yang baru ini tidak mengejar pengakuan bersalah, tetapi membuka opsi atau kemungkinan kalau pelaku tindak pidana ini mau mengakui kesalahannya, kemudian bersikap kooperatif, menyampaikan bukti yang terkait dengan peristiwa pidana yang dia lakukan, dan akhirnya mendapat imbalan berupa keringanan hukuman gitu ya. Nah, kita tahu dalam konteks sistem peradilan pidana, pintu gerbang dari sistem peradilan pidana adalah penyidikan gitu ya. Maka dalam proses penyidikan, pengakuan bersalah ini boleh diterima oleh penyidik, tapi sarana kontrolnya adalah harus dikoordinasikan dengan penuntut umum dan juga dituangkan di dalam berita acara. Ini penting nih untuk menguji pengakuan bersalahnya ini betul-betul dilakukan secara sukarela nggak, ada ancaman, ada paksaan nggak, si pelaku ini paham nggak kalau dia mengaku bersalah tuh konteksnya seperti apa gitu kan. Nah, kemudian dari situ nanti akan disampaikan kepada hakim melalui jalur khusus tadi itu, supaya nanti ketika hakim sudah mengecek terpenuhinya syarat dari plea bargain, apa sih syaratnya? Satu itu ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun penjara atau denda kategori 5 ya. Kemudian baru pertama kali melakukan si pelakunya. Yang ketiga, pelakunya ini bersedia membayar ganti rugi atau restitusi kepada korbannya gitu ya. Ketika syarat tersebut terpenuhi dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh penuntut umum juga dan disepakati, maka acara pemeriksaan biasanya itu
menjadi acara pemeriksaan singkat gitu. Iya. Jadi sebelum acara pemeriksaan biasa udah menjadi acara pemeriksaan singkat. Kalau hakim di jalur khusus tadi Oke. sudah menentukan memang pengakuan bersalah ini memenuhi syarat. Iya. Nah, kita mengetahui bersama kalau acara pemeriksaan singkat itu berarti kan tidak ada dakwaan, ya kan. Kemudian pembuktiannya jauh lebih sederhana. Sederhana. Dan tadi keringanan hukuman yang bisa diberikan adalah pidana penjara yang bisa dijatuhkan itu tidak lebih dari 3 tahun. Ya. Nah, jadi acara pemeriksaannya memang singkat. Tadi saya bilang tadi hakim tunggal akan menguji dulu tuh. Dia ketika ada pengakuan bersalah dari pelaku, ini betul-betul sudah memenuhi syarat nggak sih? Iya. Dilakukan dengan sukarela nggak sih? Dia memahami betul nggak sih? Iya. Nah, konteksnya seperti itu. Akibat daripada pengakuannya itu. Iya, betul. Iya. Nah, itu tadi kan jika diajukan awalnya memang dengan acara singkat. Iya, Iya. betul. Nah, kalau dia tadinya diajukan sebagai pidana biasa, Hmm. terus karena keaktifan hakim tadi, Hmm. kemudian ketua majelis bertanya gitu, kamu mengakui nggak gitu, apa yang didakwakan itu benar gitu. Terus dia ngaku gitu. Itu tuh langsung berpindah menjadi acara singkat atau jaksa harus mengatakan, Pak, oleh karena sudah mengaku kita berubah dari pidana biasa menjadi pidana singkat. Bagaimana? Iya, ini kan memang berkaitan dengan registrasi di pengadilan Iya. juga tadi ya. Cuman begini, kalau memang seandainya mekanisme awal itu tidak ditempuh dari awal, kita harus ingat juga ketentuan yang ada di buku 1 KUHP. Kalau memang terdakwa kooperatif, kemudian dia bersedia mengganti kerugian, ada penyesalan dan sebagainya, maka kalaupun tidak melewati acara pemeriksaan Iya. singkat, itu menurut pasal 70 KUHP baru juga hakim sedapat mungkin tidak menjatuhkan pidana penjara, bahkan bisa menjatuhkan pidana pengawasan. Iya, Pak. iya. Jadi memang yang tadi ditanyakan adalah berkaitan dengan prosedur hukum acara pidana, tetapi berkaitan dengan tujuan dan pedoman pemidanaan yang ada dalam KUHP baru juga memungkinkan seseorang itu mendapatkan keringanan karena keaktifan dia tadi, karena sikap yang kooperatif dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya kita lebih kepada tadi kan sebenarnya semua harus berfungsi aktif. Akhirnya kan begitu. Iya. Ya, makanya pandangan yang selama ini mengatakan bahwa kayak terdakwa dan penasihat hukum itu bukan dalam keadaan yang setara ya. Iya, dalam dia bukan persidangan. sebagai objek pemeriksaan, Nah. tidak inkusitor, tapi dia juga sebagai subjek. Oke. Subjek pemeriksaan yang punya hak asasi, dia bisa aktif untuk mengelaborasi. Bahkan saya berulang kali mengatakan dalam kesempatan yang lain, tujuan dan pedoman pemidanaan itu bukan milik hakim semata, Iya. tapi milik seluruh aparat penegak hukum dan mereka yang mencari keadilan. Iya. Termasuk juga dari si terdakwa. Iya. Gitu. Nah, keaktifan itu tadi yang maksudnya kita tuh mau bertanya, apakah untuk memindahkan acara pidana biasa menjadi acara singkat, itu harus dengan pengajuan keaktifan daripada jaksa, atau memang hakim boleh langsung pindahkan ke acara singkat? Ya, tadi prosedurnya kan memang dengan kesepakatan jaksa dan jaksa Oke. mengajukan ke pengadilan Oke, gitu ya. Model seperti itu sih. Berarti memang kita kalau sepanjang jaksa tidak mengajukan, akan berpindah dari acara biasa menjadi acara singkat, maka kita tetap sidang dengan acara pidana biasa. Biasa, betul. Baik. Demikian ya, Sobat Podium ya. Karena kalau tadi dari pemeriksaan atau analisa hakim melihat bahwa pengakuan bersalah ini tidak layak untuk disidangkan dengan acara pemeriksaan singkat, maka harus disidangkan dengan acara pemeriksaan biasa. Ya. Jadi ya ini prosedurnya dari awal ya. Ya. Nah, gitu seperti itu. Jadi kalau memang disidangkan acara pemeriksaan biasa pun itu akan berlaku ketentuan di KUHP baru juga kan. Dan bagaimana dia perubahan sikapnya, dia bersedia membayar ganti ruginya dan sebagainya. Makanya penjatuhan pidana pengawasan itu seperti yang kemarin terjadi di salah satu kasus aktivis dijatuhkan pidana pengawasan. Pidana pengawasan itu adalah straf modus, cara lain mengenakan pidana penjara. Kenapa? Karena KUHP nasional memang menyediakan sejumlah alternatif sanksi di mana pidana penjara itu tidak lagi menjadi sesuatu yang primadona, tidak lagi menjadi yang utama gitu ya. Tapi bukan berarti pidana penjara tidak boleh dijatuhkan, boleh. Tapi kan hakim dengan tujuan dan pedoman pemidanaan, dengan mempertimbangkan nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, boleh menjatuhkan pidana pengawasan. Ya, baik. Mungkin itu kajiannya hampir sama dengan restoratif justice pada waktu sebelum berlakunya berlakunya KUHP baru. Jadi dia itu kalau dia ditemui gitu suatu kesepakatan perdamaian, maka itulah yang menjadi putusan. Gitu. Tapi jika tidak, ya itu mungkin menjadi alasan yang meringankan. Itu makanya kemudian muncul yang lain lagi. Menarik ini karena kalau kita bicara keadilan restoratif, tadi Bu Sinta menyinggung. Jadi kan keadilan restoratif ini istilahnya itu adalah sebenarnya kan nature-nya itu adalah pemulihan keadilan gitu ya. Dan proses yang tidak menitik beratkan pada penghukuman, kurang lebih seperti itu. Tapi memang kita memahami restoratif justice ini maknanya
dipersempit menjadi victim offender mediation gitu ya. Pertemuan antara pelaku dan juga korban untuk mencapai perdamaian gitu ya. Nah, restoratif justice sebagai mekanisme dalam KUHP itu mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan di pemeriksaan pengadilan. Maka tadi Bu Sita mengatakan bahwa hakim pada saat pemeriksaan dilakukan, hakim nanya, mau bersedia berdamai kan dengan si korban pelakunya. Tapi ada syaratnya ya. Ya. Tindak pidana juga tidak lebih dari 5 tahun penjara dan beberapa syarat lain ditentukan. Syaratnya itu mirip seperti syarat mekanisme restoratif sejak dalam proses penyelidikan. Ya. Tetapi nanti hakim melihat juga, betul nggak itu tidak ada ketimpangan kuasa antara pelaku dan korbannya. Terus si pelaku ini betul-betul nggak dia mau dengan itikat baik mengganti katakanlah kerugian si korban. Ya. Nah, nanti hasil mekanisme restoratif justice itu kalau di tingkat penyidikan dituangkan dalam penetapan, kalau di tingkat pengadilan dituangkan dalam putusan. Gitu. Tadi kita sudah bahas juga mengenai perluasan alat bukti Iya. ya. Apakah ada lagi penekanan mengenai perluasan alat bukti yang disampaikan Oke. Pak Dr.? Nah, berkaitan alat bukti kan sebenarnya kurang lebih mirip ya dengan KUHP yang lama ya, Ya. tapi diperluas. Jadi kan sekarang alat buktinya adalah saksi, ahli, surat, kemudian keterangan terdakwa, kemudian masuk barang bukti, tadi Ya. ditanyakan, barang bukti itu ada 3. Instrumentum sceleris, alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, kemudian objectum sceleris, segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana, dan fructum sceleris, hasil dari tindak pidana, itulah barang bukti. Nah, selain barang bukti, ada juga alat bukti yang keenam adalah bukti elektronik, Ya. yang kita adopsi dari pasal 5 Undang-Undang ITE. Ya. Informasi elektronik dan hasil cetaknya adalah perluasan alat bukti, dan menjadi alat bukti yang sah gitu ya, pasal 5 Undang-Undang ITE. Nah, kemudian yang baru yang menggantikan petunjuk adalah pengamatan hakim. Pengamatan hakim ini adalah asesor evidence yang merupakan miliknya hakim, di mana hakim itu boleh mengobservasi segala sesuatu yang terjadi di persidangan, dan dia tapi beda dengan keyakinan nih. Oke. Beda sekali dengan keyakinan. Dia adalah alat bukti yang mirip seperti petunjuk, Ya. tetapi dia adalah otoritatif hakim dan merupakan asesor evidence. Ya. Dan alat bukti yang terakhir, yang ke-8 adalah segala sesuatu yang bisa Itu dalam berguna persidangan. untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh secara sah dan tidak melawan hukum. Jadi luas, terbuka sistem pembuktiannya. Recht bewis. Jadi terbuka alat bukti apapun, bahkan kadang-kadang ada yang berkomentar nanti lama-lama artificial intelligence bisa menjadi alat bukti. Tidak menutup kemungkinan, tapi ya jangan jadi sesuatu yang primer dong. Karena otomasi itu bahaya sekali. Ya. Ya. Biarkan ada alat bukti yang konvensional yang dikedepankan dulu Ya. gitu ya. Ya. Jadi AI itu hanya alat bantu menurut saya. Ya. Gitu. Nah, selain itu bicara tentang pembuktian ini menarik nih, Bu Sinta. Kalau kita cermati, tidak ada lagi larangan tegas berkaitan dengan indubio pro reo yang kita bisa temukan di pasal 183 KUHP yang lama. Kalau dulu kan KUHP yang lama tuh 183 mengatakan ini, hakim tidak boleh ya Dalam keadaan menjatuhkan ragu-ragu, pidana kalau sekurang-kurangnya tidak ada dua alat bukti dan serta ada hakim. keyakinan hakim bahwa betul telah terjadi peristiwa pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ya. Nah, asas tersebut kita nggak temukan lagi penegasannya. Hanya ada ketentuan mengatakan kalau dari hasil pemeriksaan terbukti secara resmi meyakinkan diputus bersalah. Kalau dia tidak terbukti maka diputus bebas. Kalau ada alasan pidana diputus lepas. Nah, pertanyaan mendasar, bagaimana sistem pembuktian yang ada? Kalau saya boleh berpendapat, jadi modelnya ini, Kak. Kombinasi dari pembuktian negatif dengan alat bukti yang legal dan rasional. Jadi ini adalah kombinasi antara model pembuktian negatif, Wedlock-Bewes theory, dan juga conviction ratione. Jadi hakim betul memutus perkara dengan 2 alat bukti plus keyakinan, tapi alat buktinya juga harus diperoleh secara sah dan melawan hukum, tidak melawan hukum. Ya. Kenapa? Karena doktrin ini berasal dari doktrin the fruit of poisonous tree, buah dari pohon yang beracun. Kalau buahnya dari pohon beracun, otomatis buahnya itu juga beracun. Juga. Ya, jadi nggak bisa digunakan sebagai alat bukti. Dan yang menarik, hakim itu punya posisi yang sangat besar untuk menentukan otentifikasi alat bukti beserta dengan kekuatan pembuktiannya. Ya. Jadi kalau kita bicara parameter pembuktian dalam KUHP nasional ada 3 ya kurang lebih ya. Pertama, segala sesuatu yang sudah diketahui, notoire faitum tidak perlu dibuktikan lagi. Kemudian yang kedua, alat bukti itu harus diperoleh
secara tidak melawan hukum, sesuai prosedur dan juga bisa diuji keabsahannya. Yang ketiga nih, hakim memiliki otorisasi untuk menilai alat bukti itu sah atau tidak, serta bagaimana kekuatan pembuktiannya. Oke. Jadi peran hakim sangat besar Iya. sekali di dalam KUHP nasional Iya. ini. Makanya saya bilang dia sudah kayak kuasi perdata nggak sih jadinya? Karena begini, kalau saya buat putusan perdata, Hmm, saya harus mengelompokkan dulu ini bukti permulaan, hmm, gitu, ini bukti otentik, gitu. hmm. Nah itu tuh terjadinya itu dalam putusan perkara perdata biasanya Oh gitu gitu ya. loh. Makanya saya ketika penjelasan begini akhirnya, ih jadi dia jadi lebih lebih ngikut ke Hmm, perdata. Ataukah memang perjalanan waktu ketika kita mengenal HIR dan RBG, kita kok lebih menggunakannya ke perdata? hmm, Karena di apa, dalam pidana sudah ada KUHP-nya, hmm. mungkin begitu ya? Padahal seharusnya dua-duanya memang menggunakan HR dan RBG juga, begitu kan? Iya, jadi begini sih, kalau menurut hemat saya, Bu Sinta, perkembangan teknologi yang signifikan ini kita nggak bisa menghindari lagi. Makanya modal pembuktian dengan alat bukti yang lebih luas dan Ya, lebih bebas ya, itu dimungkinkan mmm, dalam KUHP sepanjang ya, diperoleh secara tidak melawan tidak hukum. melawan Jadi hukum. memang lebih luas dan lebih bebas, tetapi tadi hakim punya otorisasi Ya, untuk menilai otentifikasi dan kekuatan pembuktian iya. dari suatu alat bukti. Karena memang waktu saya ikut pelatihan bukti elektronik, itu tuh, semua narasumber mengakui bahwa kita masih memiliki sedikit sekali laboratorium forensik Iya, untuk, digital gitu ya, betul. digital forensik. Mungkin itu juga yang menyebabkan tadi disampaikan bahwa, meskipun sudah masuk sekarang ini dalam KUHP, namun tentu saja, apa tadi bahasanya? Alat bukti yang Illegally obtained evidence, oke, alat bukti yang diperoleh secara tidak melawan hukum. ya. Jadi sementara yang bukti elektronik mungkin pengujiannya membutuhkan proses yang lebih panjang. Betul. Oke, Makanya dalam KUHP nasional itu ada bantuan teknis penyidikan. ya, Memang sementara ini kalau kita lihat pengaturan KUHP itu diarahkan ke Polri ya, Kak. Jadi Polri punya sarana prasarana iya, untuk memberikan bantuan teknis penyidikan, salah satunya adalah laboratorium forensik forensik, misalnya gitu, atau termasuk juga forensik untuk digital dan digital, sebagainya ya. gitu. Baik. Ya, itu tadi kita coba luas-luaskan supaya nanti misalnya hakim juga ketika menggunakan kewenangan-kewenangannya Hmm, yang begitu semakin diluaskan gitu, hmm, semakin harus diaktifkan dengan cara-cara yang terukur dan iya, juga tidak boleh, bertentangan dengan hukum juga, kan kira-kira seperti itu. Baik, kita berlanjut kepada mengapa putusan bebas tidak bisa lagi diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dan apa dasar filosofisnya, serta apa upaya hukum atas putusan bebas kalau setelah KUHP baru ini berlaku, Pak iya. Dokter? Jadi, kalau kita lihat kan ada 5 jenis putusan nih Ya, yang dikenal ya di dalam KUHP nasional ya. Pertama putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas, putusan pemaafan oleh hakim, judicial pardon, dan putusan berupa tindakan. Jadi ada ya, 5 yang ya, baru tadi ya. ya, Nah, memang pasal 299 KUHP yang baru ini mengatur bahwa putusan bebas itu tidak bisa dimohonkan kasasi, ya, gitu ya. Eee, saya mencoba menduga-duga maksud dari pembentuk undang-undang dan tim 12 khususnya dalam merumuskan tersebut adalah salah satu alasan dan pertimbangannya adalah karena untuk mencegah penumpukan perkara di Mahkamah Agung. ya, Bayangin kalau ada 34.000 perkara di Mahkamah Agung dengan ya, jumlah hakim agung kurang lebih 54 ya, orang hakim agung, ya sekarang. itu akan sangat, kewalahan gitu ya. Dan kalau bicara tentang apa upaya hukum untuk putusan bebas, meski tidak ditegaskan di dalam, KUHP yang baru, dengan jalan penafsiran sistematis kita bisa, eee, menafsirkan bahwa upaya hukum atas putusan bebas tentu diajukan oleh penuntut umum dong, nggak mungkin oleh si terdakwa kan, dia dituntut bebas, ya kan? Maka penuntut umum bisa mengajukan upaya hukum banding untuk menguji ulang, kan Ya, banding itu pemeriksaan ulang ya, ya, bagaimana sih fakta dan penerapan hukumnya. juridik fakti ya, Ya, tapi juga penerapan hukumnya juga ya. diuji dalam Oh, dalam banding. Nah, secara penafsiran sistematis kita bisa meyakini bahwa upaya hukum atas putusan bebas oleh penuntut umum adalah banding. Karena memang pasal 299 sudah melarang. oke. Jadi ada sejumlah putusan yang dilarang dalam pasal 299. Putusan bebas, kemudian putusan pemaafan hakim nggak Ya, boleh ya, dikasasi juga. ya, Kemudian putusan yang untuk tindak pidana diancam dengan 5 tahun atau denda kategori 5 ya kalau nggak salah. Dan putusan yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat. ya, Makanya orang hati-hati tuh dengan plea bargain tadi tuh. ya, Kalau dia masuk dalam plea bargain tapi dia tidak paham konteksnya, maka akan terjadi seperti itu. iya. Dia nggak bisa ngajukan kasasi juga. Oke. Gitu. Makanya harus paham betul hak-haknya gitu. Betul, makanya kan tadi kan peran aktif hakim untuk menilai apakah pemenuhan plea bargain itu sudah terpenuhi Oke. syarat-syarat dan juga kondisinya, Iya. baru bisa masuk acara pemeriksaan singkat.
Gitu. Tapi kalaupun nggak masuk acara pembebasan singkat, tapi terdakwa mau menunjukkan, maka berlakulah tujuan dan pedoman pembedaan dalam KUHP nasional. Ya, terima kasih banyak. Kesana kemari, pokoknya kita tarik supaya sobat podium semua itu bisa memahami gitu kebebasan yang diberikan, kemudian keaktifan, keleluasaan, kewenangan yang diperbesar itu bukannya tanpa pengawasan, bukannya tanpa, terutama pengawasan dari diri sendiri ya, keinginan untuk mengaktifkan hal itu untuk tujuan daripada penegakan hukum yang lebih baik, ya kira-kira seperti itu. Selanjutnya, apakah tadi yang kita bicarakan ini tuh sudah kita sampaikan juga, jangan sampai juga lupa memperhatikan mengenai tadi itu ya, mengawinkan KUHP baru dengan KUHP yang baru dan juga Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Iya. Kira-kira begitu. Selanjutnya peninjauan kembali. Apakah ada pembaruan terkait alasan untuk mengajukan upaya hukum luar biasa ini, Bapak Dokter? Iya, jadi kan upaya hukum luar biasa kita memahami ada dua, kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Peninjauan kembali dalam KUHP nasional ini ada penegasan. Yang pertama adalah haknya terpidana dan ahli warisnya itu pasti ya. Kemudian alasannya diperluas. Yang pertama adalah kalau ada keadaan baru dan juga alat bukti baru. Ya. Kalau dulu kan hanya keadaan baru ya. Ya. Ini alat bukti baru. Alat bukti baru berarti agak mirip-mirip dengan Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang Kekuasaan Hakiman, sehingga berlakulah postulat noviter et notitiam ferventa. Jadi sesuatu yang memang ketelisut, tetapi sudah ada sejak perkara itu bergulir, keselip atau misalkan bukti surat, itu juga dimungkinkan oleh KUHP yang baru. Kemudian kalau dengan putusan berupa hukum tetap, salah satu hakim atau majelis hakim itu terbukti, mohon maaf, menerima suap dari pihak ketiga supaya menghukum orang ini atau menjatuhkan pidana yang lebih berat. Oke. Berarti itu harus dibuktikan. Itu juga harus merupakan suatu tinjauan ya, iya, mengenai ternyata keaktifan itu dipergunakan dengan cara yang salah. Iya, hasilnya betul. pun jadi salah. Betul. Gitu. Jadi misalnya ada pihak ketiga yang melakukan langkah-langkah yang melawan hukum tadi, mempengaruhi dengan sejumlah pemberian, dan itu terbukti, maka itu bisa jadi alasan PK. Okay. Ya. Dan ketiga masih sama, alasannya kekeliruan hakim dan kekhilafan nyatanya, gitu ya. Tapi ada penegasan yang menarik bahwa memang putusan PK ini dia tidak boleh lebih berat daripada putusan sebelumnya. Itu asasnya kan non reformatio in peius. Ibaratnya kalau anak minta apa istilahnya, ikan nggak mungkin dikasih ular kan sama bapaknya kan. Anak minta telur nggak mungkin dikasih batu. Kurang lebih filosofis dari non reformatio in peius itu adalah seperti itu. Jadi putusan peninjauan kembali ini betul-betul suatu yang luar biasa pula. Jangan sampai PK itu dianggap sebagai peradilan tingkat keempat. Ya, itu jadi sejumlah pemangkasan, karena di luar negeri itu, Bu Sinta, PK itu menjadi sesuatu yang sakral. Betul-betul harus ada sesuatu alasan yang betul-betul kuat, barulah mengajukan upaya hukum PK. Tapi ironisnya di Indonesia, PK itu seolah-olah menjadi peradilan tingkat keempat. Itu yang kita perlu perbaiki kan. Karena sekarang juga banyak orang tidak mau mengajukan upaya hukum apa-apa, ya langsung PK, kan seperti itu. Iya. Jadi kita memandangnya jadi seperti upaya hukum banding ya, PK-nya seperti itu. Sudah banyak yang kita dengarkan. Mungkin yang di akhir daripada pembicaraan kita ini adalah begitu banyak tadi hakim itu diperluas, ya. Kemudian tapi juga bahkan kalau salah memutus juga itu adalah hal yang kayak seperti dipublikasi dan menjadi alasan orang mengajukan PK, itu di exit terakhirnya gitu. Supaya aman semua perjalanan ini. Bagaimana sih sebenarnya hakim harus merespon semua perkembangan perubahan KUHP dan KUHAP ini dalam persidangan dan cara berpikirnya seperti itu? Iya. Kalau menurut hemat saya, karena saya juga dimentor oleh hakim, saya harus menyampaikan apa adanya bahwa sebagai wakil Tuhan dalam mengadministrasikan keadilan, kita juga bersyukur ya ada perubahan lewat PP di mana kesejahteraan hakim sekarang sudah jauh lebih baik. Kita berharap putusan hakim itu bisa memberikan kepastian hukum yang berkeadilan dan bisa dipertanggungjawabkan secara etos, logos, dan pathos gitu kan. Nah, makanya nggak berlebihan ketika KUHP nasional itu memberikan tujuan dan pedoman pemidanan, standard of sentencing. Tujuan ada tujuan pencegahan, tujuan pemasyarakatan, tujuan penyelesaian konflik, dan memastikan si pelakunya itu
memiliki rasa penyesalan tapi dibebaskan dari rasa bersalah. Makanya dalam beberapa kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa actus reus, tindak pidana, plus mens rea, kesalahan itu nggak cukup. Harus ada tujuan dan pedoman pembinaan yang diadministrasikan lewat putusan pengadilan. Nah, bahkan Bu Sinta dalam pasal 251 KUHP yang baru, dikatakan bahwa hakim itu memang harus memperhatikan dan mempertimbangkan pedoman Iya, pembinaan. pedoman Pedoman pembinaan. pembinaan khususnya gitu ya. Ya. Nah, pedoman pembinaan itu kan kita temukan dalam pasal 54 ayat 1 KUHP yang baru, gitu kan. Ada 11. Tetapi Bu Sinta dalam kesempatan yang berbahagia ini Ya. saya mau menyampaikan juga nih Baik. kurang lebih memori vantuliting ya. Ini salah satunya juga menurut Profesor Haki Suti Harkisnowo pada waktu menyusun pedoman pemidanaan bahwa hakim boleh saja mempertimbangkan di luar 11 Ya. pedoman pemidanaan yang disyaratkan dalam pasal 54 KUHP, misalkan motifnya, bentuk kesalahannya, bagaimana perubahan sikapnya, bagaimana nilai hukum dan segala macam. Sepanjang itu on behalf justice. Nah, ini inline, on behalf justice itu atas nama keadilan. Ya. Ini inline dengan pasal di atasnya. Pasal 53. Dalam hal hakim menemukan ada benturan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib untuk mengutamakan keadilan. Siap. Saya pikir kalau putusan hakim itu prediktif dan bisa mengadministrasikan keadilan, saya pikir tingkat kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya akan semakin meningkat. Kita membutuhkan itu. Bukan hanya masyarakat sih, tentu pelaku usaha, investor. Contoh investor ketika mau menanamkan modalnya di Indonesia, dia kan akan melaksanakan riset dulu kan. Dia nguji nih bagaimana sih putusan hakim ini dia bisa menjamin kepastian hukum dan keadilan dan sebagainya gitu. Supaya investor ini katakanlah dia memiliki return on investment yang baik ketika dia menginvestasikan modalnya di Indonesia gitu. Tapi bukan hanya untuk investor tentu ya, bagi seluruh masyarakat dan mereka yang mendambakan keadilan. Siap. Terima kasih banyak. Tadi itu adalah, apakah sudah closing statement atau ada yang mau ditambahkan lagi Bapak Dokter? Sudah cukup sih ya. Sudah cukup ya. Baik ya, Sobat Podium semuanya, banyak sekali yang sudah disampaikan, termasuk juga bagaimana kita di belakang bincang-bincang tentang, saya juga ikut loh Kak, kemarin itu waktu mendampingi hakim-hakim memperjuangkan kesejahteraannya. Iya, betul. Kira-kira bersama seperti itu. Para wartawan, Ikatan Wartawan Hukum. Ikatan Wartawan Hukum, Iya. Seperti itu. Jadi harapan yang begitu besar telah diletakkan kepada kita semua, para penegak hukum yang mungkin juga dalam hal ini kita angkat tema ini karena memang kita mengalami banyak kebingungan yang hari ini semoga saja kita harapkan dapat mencerahkan perjalanan kita selanjutnya dari titik ketika kita mulai diberikan kewenangan-kewenangan yang mungkin ada sedikit perubahan, ada sedikit perluasan di sana-sini. Semoga kita nanti bisa menonton YouTube daripada podcast ini berulang kali untuk dapat memahamkan diri. Bapak Dokter, kami minta izin, boleh? Tadi belum sempat saya tanya, kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya dalam YouTube kita ini gitu, apakah berkenan untuk memberikan jawaban nanti dengan senang hati? Dengan senang hati. Terima kasih banyak. Sepanjang tujuannya untuk transformasi hukum Indonesia, untuk penegakan hukum yang lebih baik, kita harus bersedia mewakafkan diri kita untuk yang baik. Siap, terima kasih. Tanpa pamrih, tentunya. On behalf justice. Ya, tanpa pamrih. Demikian, kami memohon sebanyak-banyaknya nanti semua berpartisipasi, mengajukan pertanyaan yang masih dibutuhkan, dan sudah dinyatakan bersedia untuk nanti memberikan jawaban terhadap segala sesuatu yang dipertanyakan sepanjang itu untuk penegakan hukum yang semakin maju nanti untuk Indonesia tercinta kita. Terima kasih, tadi sudah kami awali dengan semangat pagi, kami akan tutup kembali dengan semangat pagi. Dadah semuanya. Sampai jumpa lagi Sobat Podium.